Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Kembali lagi belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan belajar meneruskan pelajaran yang kemarin, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru banggakan, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang keragaman sebagai identitas bangsa Indonesia dan dasar-dasar gerak tari daerah. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca, anak-anak dapat memahami keragaman sebagai identitas bangsa Indonesia dengan benar. Dengan mempraktikkan, anak-anak dapat memahami dasar-dasar gerak tari daerah dengan benar. Baik anak-anak, kita memasuki pembelajarannya. Sebelumnya, anak-anak telah belajar teknik menari Bungong Jeumpa. Tari Bungong Jeumpa dapat ditampilkan dalam formasi duduk atau berdiri. Ayo menari dalam formasi duduk. Nah, anak-anak, apakah anak-anak masih ingat gerakan tari Bungong Jeumpa dalam formasi duduk? Anak-anak dapat belajar kembali, membaca kembali, dan mengamati gerakan-gerakan pada tari Bungong Jeumpa. Baik anak-anak, salah satu cara menghargai keberagaman budaya adalah dengan mempelajari dan melestarikannya, seperti yang telah kamu lakukan ketika mempelajari tari Bungong Jeumpa. Sebagai tugas anak-anak, silakan anak-anak memperagakan satu gerakan pada tari Bungong Jeumpa. Kemudian gerakan yang anak-anak peragakan difoto dan dikirim ke Pak Guru sebagai tugas anak-anak. Kerjakan dengan semangat. Baik anak-anak, tahukah anak-anak bahwa Tuhan menciptakan budaya yang berbeda agar kita saling mengenal dan saling menghargai? Tugas kita adalah menciptakan keselarasan di tengah-tengah perbedaan. Mari kita cari tahu keragaman suku budaya setempat, keragaman suku bangsa di daerah setempat. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau di Indonesia berjumlah 13.667 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau itu membentang dari Sabang sampai Merauke. Dahulu, orang Indonesia berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu bangsa Yunan. Karena berada di tempat yang letaknya terpisah-pisah oleh alam, baik gunung, hutan, laut, maka terbentuklah berbagai suku bangsa. Suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda. Suku bangsa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sama. Perlu anak-anak ketahui bahwa Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Sebagai contoh antara lain suku Jawa, suku Sunda, suku Batak,
suku Asmat, suku Dayak, suku Sasak, dan masih banyak lagi. Suku-suku tersebut ada yang belum banyak mendapat pengaruh budaya lain. Mereka sering dikenal sebagai suku terasing. Sekarang kita mempelajari keragaman budaya di daerah setempat. Budaya dan kebudayaan adalah semua hasil pengolahan akal pikiran, perasaan, dan kehendak dari manusia. Akal pikiran, perasaan, dan kehendak disebut dengan istilah cipta, rasa, dan karsa. Budaya ada yang berbentuk fisik atau jasmani, contohnya pakaian, rumah adat, alat musik, dan lain-lain. Ada pula budaya yang berbentuk non-fisik atau rohani, contohnya kepercayaan, bahasa, adat istiadat atau tradisi, dan pengetahuan. Sedangkan bentuk-bentuk budaya yang biasa terdapat di tiap suku bangsa antara lain, yang pertama ada bahasa. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Contohnya bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Kalau anak-anak menggunakan bahasa apa dalam pergaulan sehari-hari? Nah, nomor 2 yaitu sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan meliputi kelompok, hubungan kekerabatan, peraturan, dan hukum. Yang ketiga, ada rumah adat. Di setiap daerah atau suku bangsa biasanya memiliki rumah adat yang khas. Misalnya, joglo di Jawa, rumah gadang di Sumatera Barat, rumah honai di Papua, dan lain-lain. Yang keempat adalah upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau tradisi masyarakat. Biasanya berkaitan erat dengan kepercayaan suatu masyarakat. Saat ini banyak masyarakat yang tidak melakukan upacara adat. Hal ini karena semakin berkembangnya pemikiran, agama, dan kepercayaan. Meski demikian, masyarakat yang tidak melaksanakan tetap menghargai dan menghormati mereka yang melaksanakan. Yang kelima adalah pakaian adat. Hampir semua daerah memiliki pakaian adat. Pakaian adat tersebut selain indah juga memiliki arti tertentu. Yang keenam adalah senjata tradisional. Dahulu, senjata tradisional sering digunakan untuk memotong, berburu, dan berperang. Namun saat ini, senjata tradisional lebih banyak digunakan sebagai hiasan atau pelengkap pakaian adat. Yang ketujuh adalah kesenian. Bentuk-bentuk kesenian sangat banyak, antara lain tari tradisional, seni musik tradisional, seni pertunjukan, lagu daerah, dan cerita rakyat. Walaupun di Indonesia terdapat banyak keberagaman, kita harus saling menghargai dan menghormati agar Indonesia tidak terpecah belah. Anak-anak bisa menghargai dengan cara mempelajari budaya suku bangsa lain. Anak-anak juga bisa melihat misalnya tarian daerah, lagu daerah, dan lain sebagainya.
Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang pengembangan gagasan pokok dan pendukung dan bentuk keberagaman yang terikat persatuan dan kesatuan. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus selalu disiplin dalam belajar. Anak-anak juga harus selalu membina sikap persatuan dan kesatuan dimanapun anak-anak berada. Anak-anak juga harus saling menghormati dan menghargai pada orang lain. Tak lupa, anak-anak juga harus mematuhi protokol kesehatan agar kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa bersama dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat dan anak-anak dapat memahaminya serta menerapkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.